Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Song Yan berdiri di ujung lorong yang remang-remang, sebatang rokok bergantung di bibirnya, bara rokok itu memancarkan cahaya samar di dalam kegelapan. Sukin berdiri di dekatnya, memperingatkannya tentang beratnya tindakannya. Melaporkan ini kepada pihak berwenang bukanlah hal yang kecil, Sukin mengingatkan Song Yan. Apakah kamu yakin ingin melaporkan ini ke sekolah? Song Yan acuh tak acuh membuang abu rokok dengan jari-jarinya dan tetap diam, pikirannya terlindungi dalam awan ketidakpastian. Sukin mencoba menebak, apakah kamu mencoba mengintimidasi dia untuk mengungkapkan bahwa otak di balik ini adalah seseorang yang bernama Daun? Song Yan memandang Sukin dan bertanya. Kamu juga melihatnya? Sukin mengangguk, ya, aku melihatnya. Ada yang tidak benar tentang dia. Song Yan mendesah, aku harap Zhang Miao akan jujur tentang ini dan mengakhiri semuanya. Ini tanggung jawabnya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Tapi dia juga tidak boleh menanggung semuanya, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sukin memahami dilema Song Yan. Dia adalah seorang yang berpegang pada prinsip, tetapi terkadang, mengambil posisi moral tinggi bisa berdampak besar. Sukin berkomentar, kamu pikir diskusi ini sia-sia? Zhang Miao tidak akan mengungkapkan kebenaran. Aku curiga ini akan berlarut-larut, Song Yan mencibir. Jika sekolah memutuskan untuk bertindak, mereka akan lunak. Lihat saja perilakunya, dia cerdas dan tampak menyesal. Mencoba memanipulasi polisi untuk mendapat simpati, yang akan mengalami masa sulit adalah dia. Sukin menyatakan kekhawatirannya, jika kamu adalah orang tuanya, mungkin tidak masalah, kamu akan membiarkannya dikeluarkan dari sekolah. Tapi pamannya dan bibimu, Song Yan mengerutkan kening, berjuang dalam situasi yang rumit. Pamannya dan bibinya adalah orang baik dan berhati lembut. Meskipun mereka pasti akan mendisiplinkan Zhang Miao, anak itu sedang tumbuh, dan mereka khawatir tentang masa depan akademik dan reputasinya. Song Yan merasa terpojok. Sukin memandang Song Yan dan mengusulkan, biarkan aku berbicara dengan Zhang Miao. Kamu terus tekan polisi untuk membuat Daun mengakui. Aku telah mengamatinya, dan dia tampak terpecah. Bagaimanapun, mari kita coba memisahkan duo ini hari ini. Setelah kedua belah pihak berbalik melawan satu sama lain, Zhang Miao dan Daun secara alami akan menjauh. Song Yan memeriksa Sukin sejenak, lalu tersenyum getir, bertanya, apakah kita berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat di sini? Setelah kembali ke kantor mereka menemukan Zhang Miao yang cemas memandangi Song Yan, campuran antara ketakutan dan ketulusan dalam tatapannya. Sukin memberi petunjuk. Zhang Miao, ikutlah bersamaku. Meskipun Zhang Miao tidak terlalu suka pada Sukin, dia dengan patuh mengikutinya keluar, mungkin tergoda oleh pembelaan Sukin sebelumnya. Sekarang, hanya 3 individu yang tinggal di ruangan itu. Daun menundukkan kepala saat memandang Song Yan, matanya teralihkan. Song Yan tidak mempedulikannya dan berbicara kepada petugas polisi, bertanya, apakah siswa ini yang menemani Zhang Miao? Petugas tersebut mengonfirmasi, ya, mereka berdua bersama. Song Yan bertanya lebih lanjut, apakah Anda telah menentukan peran masing-masing dalam masalah ini? Daun menggigit bibirnya, diamnya mengatakan banyak. Petugas polisi sedikit ragu, mengakui, belum, Song Yan mendesak. Tidak sudahkah Anda bertanya? Petugas tersebut menjawab, sudah, tapi dia belum berbicara. Song Yan tidak menyia-nyiakan waktu dan berpaling kepada Daun dengan pertanyaan, apakah kamu yang ada di balik Zhang Miao dalam hal ini? Daun meraih erat ponselnya tetapi menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Song Yan tidak lagi membuang waktu dengannya dan berbicara kepada petugas polisi, mengatakan, kami akan bertanggung jawab atas kesalahan Zhang Miao, tetapi siswa ini tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan. Jika Zhang Miao mencampakkannya ke dalam ini, kami akan bertanggung jawab. Tapi jika dia memaksa Zhang Miao untuk ini, kami juga akan bertanggung jawab. Dia sendirian sekarang, dan dia tidak bisa menggunakan angka untuk mengintimidasi dia. Tolong beritahu dia untuk menghubungi keluarga dan temannya. Jika dia masih enggan berbicara, panggillah gurunya. Aku tahu sekolahnya dan jurusannya. Tidak akan sulit untuk mencarinya. Sepanjang pertukaran ini, Song Yan tidak sekalipun melihat langsung ke Daun, meninggalkannya untuk bergulat dengan nuraninya sendiri. Daun tetap menundukkan kepala, jarinya gemetar saat menggenggam ponselnya. Di luar ruangan itu, Zhang Miao mendengarkan dengan ketakutan dan malu. Wajahnya berganti antara merah dan putih saat dia berjuang dengan emosi yang bertentangan. Sebanyak dia merasa kesal dengan ketegasan Song Yan, dia tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk mencari kebenaran. Sukin mengisyaratkan agar Zhang Miao mengikutinya dan membawanya ke ujung lorong. Berbalik menghadap Zhang Miao, Sukin meletakkan tangan-tangannya di dalam saku dan bertanya, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakakmu? Menghindari kontak mata, Zhang Miao memalingkan wajahnya, menolak mengakui keberadaan Sukin. Sukin tetap bersikeras, apakah kamu menyadari bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah?
Awalnya bingung, Zhai Miao semakin frustasi ketika Sukin menggali lebih dalam. Jangan berpikir bahwa kamu bisa hanya berbicara padaku dan mengharapkan aku untuk terbuka. Jangan berperilaku seperti orang yang baik di sini. Aku tidak butuh perhatianmu dalam urusanku. Setelah percakapan mereka selesai, Sukin tiba-tiba meraih lengan Zhai Miao dengan kekuatan yang tak terduga, menariknya dengan kasar. Zhai Miao terhuyung-huyung, hampir jatuh, sementara pria yang dia tabrak terhuyung-huyung dan menabrak dinding. Dia menatap Sukin dengan kaget, siap meledak dalam kemarahan. Dengan nada acuh, Sukin berkomentar, "Zhai Miao, jangan bertindak tanpa memiliki daya ungkit yang diperlukan." Dengan gemas, Zhai Miao melangkah lebih dekat, membalas, "Kamu yang memiliki daya ungkit, aku bisa mengeluarkanmu dari sini dengan satu kalimat, atau mengirimmu pergi dengan satu. Percayakah kamu?" Sukin menyela. Zhai Miao terdiam sejenak. Mengerti sifatnya, Sukin tidak membuang-buang kata, berkata, "Kamu pikir kamu begitu cerdik, ya? Apa gunanya rencana kecilmu ini? Hari ini, kamu terlibat dalam sesuatu yang kecil, dan saudaramu bisa menyelamatkanmu dengan membayar denda. Tapi suatu hari nanti, jika perbuatan nakalmu mengakibatkan seseorang terluka parah, dan aku memerintahkan mereka untuk mengirimmu ke penjara, orang tuamu tidak akan bisa berlutut dan memohon belas kasihan." Zhai Miao gemetar sedikit. Berprotes, "Itu bukan merek palsu, semuanya sah, kamu juga ingin berdebat dengan aku?" Sukin menyela lagi. Zhai Miao menggigit bibirnya dengan frustrasi. "Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli tentangmu," Sukin melanjutkan. "Tapi jangan membawa masalah ke Song Yan. Sebagai seorang dewasa, kamu bertanggung jawab atas tindakanmu." Zhai Miao tak bisa menemukan kata-kata untuk merespons dan menggerutu, "Sukin, kamu sangat munafik." Dengan nada santai, Sukin menjawab, "Aku tahu itu, kamu tidak perlu mengatakannya. Kamu yang tidak bisa melihat di mana posisimu. Saudaramu menyebut kamu cerdas, tapi aku merasa kamu cukup bodoh." Kemarahan Zhai Miao meletup kembali, tetapi Sukin memutuskan pembicaraan mereka. Berkata, "Kamu adalah siswa berbakat di sekolah dengan masa depan yang menjanjikan setelah lulus. Ada banyak uang menunggumu untuk dihasilkan. Namun, alih-alih fokus pada pelajaranmu, kamu menyia-nyiakan waktu dengan merek-merek desainer palsu ini, dikelabui oleh orang-orang di sekitarmu. Bukankah itu bodoh?" Zhai Miao tidak punya kata-kata untuk menjawab. "Akhirnya, mintalah maaf kepada saudaramu," tambah Sukin, sambil berpaling. "Dia tidak ingin membawamu ke jalan yang berbahaya, tapi jika kamu mengerti itu, dia bisa membantumu." Wajah Zhai Miao tetap serius, tetapi dia sudah tenang. Akhirnya, Zhai Miao mencari Song Yan lagi, mengakui kesalahannya, dan mengaku bahwa barang dagangan itu berasal darinya. Namun, mereka bersekolah di tempat yang sama, dan mengungkapkannya kepada polisi bukanlah keputusan yang mudah. Song Yan memilih untuk tidak mengajukan tuntutan terhadap Zhai Miao. Zhai Miao menawarkan permintaan maafnya kepada polisi dan memberikan jaminan, mengakhiri masalah tersebut. "Baiklah," kata polisi itu, "bayar denda. Denda harus dibayar, sebesar $2.000. Setelah melihat jumlah yang tertulis di tagihan itu, Zhai Miao terdiam kaget. Dia meremas lembaran itu dengan erat, jari-jarinya gemetar. Song Yan tetap diam, mengambil tagihan dari tangan Zhai Miao dan memeriksanya. Lalu, tanpa kata-kata, dia mengambil 20 uang kertas merah dari saku dan memberikannya kepada polisi. Polisi itu menerima uang tersebut, menghitungnya. Suasana hening melanda tempat kejadian. Sukin melirik Zhai Miao, bibirnya ditekan rapat-rapat. Pada saat ini, mungkin dia benar-benar menyadari bobot perbuatannya. Mendapatkan $2.000 di lingkungan itu berarti saudaranya harus mengorbankan nyawanya berkali-kali, dan dia akhirnya memahami keseriusannya. Polisi yang mengumpulkan uang tetap tidak menyadari darah dan keringat di balik uang-uang itu. Setelah menerima uang, mereka menyimpannya dan berkata, "Baiklah, sudah selesai. Jangan terlibat dalam ini lagi. Tidak akan semudah ini lagi. Kamu bisa berakhir di tahanan." Zhai Miao tidak punya kata-kata. Song Yan mengelusinya dan berkata, "Pelajari pelajaranmu." "Dimengerti," Zhai Miao menjawab dingin tanpa menatap mata Song Yan. "Itu baik untuk didengar," kata polisi itu sebelum berpaling untuk berbicara kepada Zhai, "kamu juga harus membayar denda. Jika kamu tidak punya uang denganmu, mintalah seorang teman membawanya. Aku akan membuat panggilan telepon." Akhirnya ia berbicara, berdiri dan melemparkan pandangan cepat yang tidak terganggu pada Sukin. Sukin mungkin tahu kepada siapa dia akan menelepon. Setelah menunggu sebentar, ia kembali. Polisi itu bertanya, "Apakah sudah selesai?" "Sudah," jawab Ye, duduk kembali di kursinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria berusia 30-an tiba-tiba masuk, membuat polisi itu berdiri dan menyambutnya, kepala. Direktur dengan cepat melihat 3 gadis di dalam ruangan itu, sepertinya tidak mengenali siapapun. Dia berpaling kepada polisi itu, Xiao Chen, dan bertanya, "Xiao Chen, siapa yang menelepon kepala Meng tadi?" Polisi yang bingung, Xiao Chen, menunjuk pada yang sedang duduk bersama mereka. Direktur mendekati dan mengulurkan tangannya kepada Ye, berkata, "Halo. Saya Liu Ziguang, Direktur Kantor Polisi Kietan. Senang bertemu denganmu." Foliage mengulurkan tangannya, yang disambut dengan jabatan tangan singkat dan senyum sopan. Zhai Miao mengamati pertukaran ini dengan mengerutkan dahi bingung.
Sutradara itu berpaling kepada Xiao Chen dan meyakinkannya, ini hanya kesalahpahaman. Xiao Chen, yang sepenuhnya sadar akan situasi, mengakui otoritas sutradara dan tetap diam. Sutradara kemudian mengusulkan, ini memakan terlalu banyak waktu Anda, saya akan mengantarkan Anda secara pribadi. Ye Zi ragu sejenak sebelum berdiri. Saat dia mundur, dia secara tidak sengaja menabrak Sukin. Sukin tidak keberatan dengan tabrakan tidak sengaja itu, dan keduanya pergi bersama. Sukin mencuri pandang ke Song Yan, berharap ada hasil yang berbeda, tetapi harapannya hancur ketika dia melihat seorang polisi mengambil $2.000 dari laci. Ekspresi Sukin bergeser sedikit, tetapi dia merasa lega ketika polisi menyatakan, Anda bisa mengambil uang itu kembali. Sutradara bilang tidak apa-apa. Polisi ini berusaha untuk adil, meskipun situasinya menjadi tidak nyaman. Namun, Song Yan tidak setuju, dengan tegas menyatakan, dia membuat kesalahan dan harus dihukum. Adik perempuanku tidak ada hubungannya dengan dia. Sukin tetap diam, dan polisi, agak malu, mengakui, oh, mereka tidak bersama. Baiklah. Zhai Miao mendengar kata-kata Song Yan dengan jelas. Dia melirik $2.000, matanya berkaca-kaca saat dia menundukkan kepala. Song Yan dengan penuh pengertian membelainya dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke sekolah. Zhai Miao mengerti bahwa kesalahannya patut diakui, terlepas dari jumlahnya. Bahkan jika itu $20.000, Song Yan tidak akan ragu. Di pintu masuk kantor polisi, sutradara mengantarkan Ye Zi ke pinggir jalan. Sebuah Mercedes-Benz berhenti di dekatnya. Sukin tidak bisa menahan langkahnya ketika melihat mobil itu mendekat. Meskipun Song Yan dan Zhai Miao sudah jauh berjalan. Dia tahu tidak masalah apakah dia berjalan cepat atau lambat, Song Yan dan mobil itu memiliki pemahaman yang tidak terucapkan. Sutradara membuka pintu mobil untuk Ye Zi dan mengucapkannya sekali lagi sebelum menutup pintu, mengucapkan selamat tinggal padanya. Mobil itu tetap berhenti, seolah menunggu seseorang. Sukin akhirnya mencapai pintu tersebut. Jendela di sisi pengemudi turun, mengungkapkan seorang pengemudi yang rapi bernama Lin, yang dengan sopan bertanya, Nona, apakah Anda ingin menggunakan mobil saya? Sutradara berbalik dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana seorang wanita kaya tiba-tiba muncul di belakangnya. Sukin menolak. Berkata, tidak, mobil saya di depan sana. Zhai Miao sudah bingung dengan panggilan telepon Ye Zi, dan sekarang, melihatnya dijemput dengan mobil mewah yang terhubung dengan keluarga Meng, kebingungannya semakin tumbuh. Dia melihat ke belakang pada Song Yan, yang tampaknya bermasalah. Sukin juga terlihat dalam keadaan yang sama. Keduanya menghindari kontak mata, seolah mereka memiliki kesepakatan tak terucapkan dan menyadari kenyataan yang memalukan. Garis tak terlihat telah digambar di antara mereka di pintu masuk kantor polisi, batas yang jelas. Di satu sisi, Song Yan menggunakan $2.000 untuk membawa Zhai Miao keluar dari kantor polisi. Di sisi lain, sutradara mengangguk dan mengirimkan Ye Zi dengan mobil mewah. Zhai Miao merasakan rasa sakit tiba-tiba di hatinya. Dia bergegas memegang tangan Song Yan dan berkata dengan tulus, kakak, ayo pergi. Awalnya, Song Yan ragu, tetapi akhirnya, dia melangkah maju. Dia melirik Sukin dan mengucapkan, selamat tinggal. Sukin menjawab, selamat tinggal. Zhai Miao menarik Song Yan, dan mereka segera berjalan pergi. Sebelum memutar sudut, dia melihat kembali dan melihat Sukin masih berdiri di sana, bersama sutradara dan mobil yang terparkir. Zhai Miao tidak bisa menghilangkan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dia memeriksa Song Yan, khawatir bahwa dia mungkin akan berbalik dan mendekapnya erat-erat, memburu mereka pergi, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya tersenyum dan mengelus kepala Zhai Miao dengan penuh kasih sayang. Ketika Zhai Miao melihat kembali sekali lagi, dia melihat Sukin, sutradara, dan mobil yang terparkir. Hatinya terasa sakit, dan dia menghapus air matanya, menyesal telah membawa Song Yan ke dalam situasi memalukan ini. Dia berpikir dalam hati, kakak, dunia ini begitu tidak adil. Kamu 100 kali lebih baik daripada mereka. 100 kali. Zhai Miao menggigit bibirnya dan bertekad, kakak, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku berjanji. Song Yan memahami ketidaknyamanannya tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan terus berjalan di sampingnya, pandangannya terfokus ke depan. Zhai Miao melihat wajah Song Yan yang kuat dan teguh. Matanya tampak tegas, namun jauh, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Air mata menyembul di mata Zhai Miao, dan dia berkata, kakak, tolong jangan jatuh cinta dan menikah terlalu cepat. Tunggu aku selesai belajar, menemukan pekerjaan, membeli Porsche sebagai mobil pernikahanmu, dan memberikan tas tangan desainer untuk calon kakak iparmu. Saat aku menikah, aku juga akan membawa mas kawin pengantin perempuan ke rumah ibu kita dan memberikannya semua padamu. Song Yan tidak bisa menahan tawanya, kamu bicara omong kosong. Zhai Miao melihat kembali sekali lagi, melihat Sukin masih berdiri di sana, bersama sutradara dan mobil yang terparkir. Rasa takut yang tidak bisa dijelaskan meremas hatinya, dan dia melihat Song Yan dengan cemas, berharap dia tidak akan berbalik dan mendekapnya erat-erat, memburu mereka pergi. Song Yan memperhatikan pikiran cemasnya dan tidak membuat gerakan untuk kembali. Sukin tetap memandang Song Yan ketika dia semakin jauh dan menghilang dalam dedaunan ginkgo yang tertutup daun emas. Dia tahu dia tidak akan menoleh. Tetapi dia tidak bisa melepaskan pandangan.
Sampai dia memutar sudut, sosoknya yang tinggi sejenak terlihat terhadap dedaunan emas, dan kemudian dia menghilang, meninggalkan dunia yang terendam dalam nuansa musim gugur yang emas. Dia tidak pernah menoleh. Musim gugur sungguh memukau. Meskipun tampil hangat dan emas, dedaunan yang gugur itu layu dan tak bernyawa, melemparkan bayangan melankolis pada musim ini.